Halo pemirsa, pemerintah kembali memperbaharui situasi PPKM di mana DKI Jakarta kini berstatus PPKM level 1. Sementara itu BPOM telah mengizinkan vaksin Sinovac digunakan untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Turatma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai mengalami perkembangan baik. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas evaluasi PPKM secara virtual. Wapres menyampaikan bahwa beberapa indikator penanganan COVID-19 di Indonesia mengalami perkembangan baik. Wapres menyebut terjadi peningkatan pergerakan masyarakat seiring dengan berbagai relaksasi yang telah diberikan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan mitigasi yang baik agar pelaksanaan PPKM dapat tetap terkendali. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan pelaksanaan 3T yakni testing, tracing, dan treatment serta vaksinasi COVID-19 perlu terus ditingkatkan sehingga perlindungan terhadap masyarakat tetap terjaga dan tidak terjadinya gelombang ketiga. Wakil Presiden mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai gelombang ketiga COVID-19 di tanah air. Karenanya perlindungan pada masyarakat mutlak harus ditingkatkan. Dan berikut pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Juga karena pergerakan masyarakat mulai begitu tinggi, maka perlu adanya pengetatan atau peningkatan mengenai perlindungan kepada masyarakat. Peduli lindungi harus kita perkuat, khususnya untuk kita mengantisipasi munculnya. Sementara itu pemirsa, pemerintah kembali memperbaharui situasi PPKM level di seluruh kabupaten kota. DKI Jakarta kini berstatus PPKM level 1. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 57 tahun 2021, DKI Jakarta turun level menjadi PPKM level 1. Status itu meliputi seluruh kota administrasi dan Kepulauan Seribu. 2 minggu sebelumnya, Jakarta masih berstatus PPKM level 2. Selain Jakarta, di Jabodetabek, Kota dan Kabupaten Tangerang juga berstatus PPKM level 1 serta Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi. Sementara Kota Bekasi dan Kota Depok masih berstatus PPKM level 2 dan Kabupaten Bogor kini berada di level 3. Penentuan status PPKM ini selain berdasarkan situasi pandemi COVID-19 juga berpatokan kepada cakupan vaksinasi yang semakin tinggi, semakin baik. Pemerintah menurunkan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM dari level 2 menjadi level 1 untuk wilayah DKI Jakarta. Penurunan status PPKM di Jakarta berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya bersyukur atas status PPKM level 1. Meski pelonggaran semakin lebar, Ariza mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal itu untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19. Pemirsa, dengan penurunan PPKM menjadi level 1 terdapat sejumlah penyesuaian yang dilakukan di Jakarta. Di antaranya perusahaan di sektor non-esensial sudah 75%. Untuk perkantoran di antaranya sektor keuangan hingga 100%, administrasi hingga 75%, pasar modal juga diperkenankan 100%. Kemudian perhotelan sudah sampai 100% untuk staf, kegiatan belajar mengajar maksimal 50%, kecuali pendidikan anak usia dini yang masih 33% dan sekolah luar biasa maksimal 62 hingga 100%. Selain itu kapasitas pusat kebugaran juga meningkat menjadi 75% dari sebelumnya 50%. Untuk sektor kebutuhan sehari-hari, kapasitas yang diizinkan sudah 100% dengan jam operasional sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Begitu juga jam operasional pedagang kaki lima. Dibolehkan buka hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari awalnya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jakarta kini berada di status PPKM level 1, aturan baru tidak ada batasan waktu makan di warteg, kafe, dan restoran.
Salah satu pelonggaran yang diberlakukan adalah aturan makan di tempat umum seperti di warung Tegal atau warteg, kafe, dan restoran. Makan di warteg kini tidak dibatasi oleh durasi, sedangkan kapasitas ditambah dari 50% menjadi 75%. Lapak jajanan dan sejenisnya juga diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat dengan maksimal pengunjung makan 75%. Dalam aturan baru tidak lagi tertuang waktu maksimal makan di tempat seperti yang tertulis dalam aturan saat DKI Jakarta berstatus PPKM level 2. Selain tidak ada lagi aturan durasi makan di tempat, jam operasional warung Tegal juga diperpanjang dari pukul 21 WIB menjadi pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Pelonggaran senada diberikan untuk restoran dan kafe dengan jam operasional yang diperpanjang bisa sampai pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, pelayanan makan di tempat untuk kafe dan restoran tidak dibatasi lagi. Dari sebelumnya hanya diizinkan maksimal 60 menit. Aturan yang tidak berubah adalah mewajibkan pemilik kafe dan restoran untuk tetap melakukan screening awal terhadap pengunjung. Lalu bagaimana penerapan aturan baru ini di lapangan? Sudah ada rekan Mahathir Muhammad di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang merupakan salah satu lokasi di mana banyak kafe dan restoran di sana. Ya. Mahathir, bagaimana pantauan Anda terkait dengan pelonggaran aturan bagi pengunjung tempat makan? Ya, Aja dan April untuk pelonggaran peraturan di tempat makan, khususnya tempat kami mengabarkan tadi disebutkan oleh April di Jalan Boulevard di daerah Kelapa Gading, Jakarta. Memang untuk antusias pengunjung memang masih belum tinggi ternyata April dan Ajat. Kalau kami tanya tadi ke beberapa pengunjung, sebenarnya sudah tahu belum sih dengan PPKM ini, PPKM sudah menjadi level 1 dari level 2, ternyata masih ada sebagian dari pengunjung yang belum mengetahui adanya PPKM level 1 atau yang sudah diberlakukannya oleh pemerintah, yaitu PPKM level 1 dan maksimal durasi ini sudah ditiadakan, bahkan untuk tempat makan sendiri diperbolehkan 75%. Masih ada yang belum tahu, tapi sudah ada yang tahu. Bahkan kami sempat berbincang tadi dengan beberapa pengunjung yang lewat hilir mudik di depan restoran, mereka makan di tempat lain, pun masih mengetahui makannya dibatasi 1 jam dan hanya kapasitas 50%. Namun berbeda di belakang kami ini, di salah satu rumah makan yang berada di Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta. Kalau saya sedikit boleh menengok April dan Ajat, saya agak sedikit pinggir juga. Ini adalah salah satu rumah makan ikan nila goreng Pak Ugi yang berada di belakang kami. Sore hari ini baru mulai agak sedikit ramai dengan adanya pengunjung satu atau dua pengunjung. Kalau tadi kami tiba kurang lebih pada pukul 14.30 saat di lokasi ini, memang masih terlihat sepi ya. Memang tadi katanya ramainya pas jam makan siang. Namun pas jam makan siang pun biasanya kalau tempat duduknya itu dibatasi, misalnya satu meja yang panjang saja, itu kapasitasnya bisa menampung kurang lebih paling banyak 8 orang. Nah, PPKM dibatasi kurang lebih 4 orang saja. Namun saat ini pun tanda silang yang berada di meja-meja makan dan juga kursinya sudah kembali dipasangkan lebih banyak. Tanda silangnya pun sudah dihilangkan kembali. Jadi sudah kembali seperti awal. Dan juga kalau masalah protokol kesehatan sendiri, ternyata dari pengunjungnya dari awal masuk bahkan turun mobil pun mereka tetap menggunakan masker. Dan menghimbau kepada pihak pengunjung untuk tetap bisa menggunakan masker saat datang dan ketika hendak mau pergi. Dan untuk hand sanitizer sendiri pun kami sudah melihat ada di meja kasir tadi ada juga para pengunjung yang sudah membawa hand sanitizer. Mengenai jam operasional April dan Ajat, kalau jam operasional kan ada beberapa kriteria dari pemerintah yang memang diberikan untuk warung makan, restoran, kafe atau juga ataupun warteg. Kalau restoran atau rumah makan di belakang kami ini memang bukanya dari pagi hari kurang lebih pada pukul 10 pagi, berarti diperbolehkan hingga pukul 10 malam. Namun apabila ada rumah makan atau restoran atau kafe yang baru buka pada malam hari, kurang lebih pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau 6 sore, mereka diperbolehkan dibuka pukul 00.00 atau 12 malam tepatnya. Tapi kalau kami tadi sempat berbincang dengan area security sini atau area pengamanan di sini, suka ada pengamanan atau Satpol PP keliling nggak sih? Masih ada, bahkan masih ada yang Satpol PP, TNI, Polri yang masih berkeliling. Mereka melihat apakah masih ada rumah-rumah makan yang
masih buka atau melanggar protokol kesehatan. Namun untuk di daerah Bulupang Bapakiri sendiri pun kami sempat melihat beberapa restoran-restoran, kalau dilihat antusiasnya masih sedikit sepi, apalagi sore hari ini masih sedikit menurun. Tidak, pastinya jauh berbeda ya dibanding sebelum pandemi atau bahkan sebelum diberlakukan PPKM. Seperti itu aja kan, April. Kembali ke studio. Baik. Terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, aplikasi Peduli Lindungi menjadi salah satu cara pemerintah melacak mobilitas masyarakat guna mengendalikan penyebaran virus corona. Sayangnya, tidak semua masyarakat yang sudah benar-benar paham dengan penggunaan aplikasi tersebut. Lancar-lancar aja. Menurut saya sih sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa sih, karena kalau kayak masuk mall-mall atau kantor-kantor gitu kan, kalau orang tua itu kalau yang nggak ngerti atau gaptek dan nggak megang handphone itu ya nggak bisa juga kan. Kesulitannya sih paling di ketika login ya, ketika check in itu kadang suka error gitu, suka nggak gerak gitu loh. Penting sih soalnya kan dari aplikasi ini kan kita bisa tahu kontak tracing. Hampir semua orang kini telah mengenal aplikasi Peduli Lindungi. Platform rancangan Kominfo dan BUMN yang dipergunakan Kementerian Kesehatan bersama gugus tugas COVID-19 untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Sebagai salah satu syarat wajib berkegiatan di ruang publik, aplikasi ini masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemirsa, salah satu tempat umum yang kini wajib menerapkan aplikasi Peduli Lindungi adalah stasiun komuter lain ataupun kereta api. Namun apakah seluruh pengguna KRL ini sudah memahami penggunaan aplikasi tersebut? Ikuti penelusuran saya yuk. Sejak stasiun komuter lain mewajibkan calon penumpangnya mengakses aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat perjalanan, hal ini kerap kali menimbulkan antrean panjang terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Satu persatu calon penumpang wajib melakukan scan barcode hingga check-in dengan sukses selalu menunjukkannya kepada petugas. Enggak sih, cuma kadang kalau misalnya lagi rame aja kali ya, jadi agak error aja sih, kayak gitu aja. Ada sih manfaatnya, karena kan biasanya kalau misalnya kita nggak pakai aplikasi Peduli Lindungi, kita kan harus bawa sertifikat ya, itu kan ribet. Hampir sebagian besar pengguna KRL sudah memahami penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Para penumpang didominasi oleh para pekerja kantoran yang melek informasi dan teknologi. Meski demikian, masih ada juga masyarakat yang merasa kesulitan karena belum memiliki bahkan belum memahami penggunaan aplikasi ini. Guna mengatasi hal ini, pihak stasiun memberikan keringanan bagi mereka yang tidak dapat menunjukkan hasil check-in, cukup menunjukkan sertifikat vaksin secara manual. Tidak hanya pada transportasi umum, aplikasi Peduli Lindungi ini juga merambah ke tempat perbelanjaan seperti supermarket. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang hendak berbelanja di supermarket ini? Ikuti saya lagi yuk. Kalau saya sih nggak pernah ya. Tapi kalau masyarakat yang lain yang belum ngerti dengan Android atau apa itu, mungkin ya kesulitan gitu loh. Pengunjung supermarket didominasi kaum ibu rumah tangga yang notabene kurang memahami bahkan belum memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini menjadi kendala pelacakan dan penelusuran mobilitas masyarakat secara digital. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Edi Nugroho, dan Pandu Priyoaji, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.